Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan bahas tentang pengumpulan data, di mana gunanya adalah untuk persiapan kalau kita mau melakukan penelitian, ya. Yang akan kita bahas nantinya, yang pertama adalah tentang pasti tentang pengertian, kemudian proses dari pengumpulan data, dan juga teknik pengumpulan data. Sebelum kita masuk ke pengertian, kita pendahuluan dulu, ya. Penggunaan teknik pengumpulan data tergantung teknik mana yang sesuai dengan penelitian dan juga pencarian sumber datanya. Jadi yang nantinya kita bahas itu tidak semuanya itu harus dipakai, ya. Kita bisa pilih mana yang paling cocok, mana yang paling tepat dengan penelitian kita. Kemudian penentuan teknik pengumpulan data dilakukan untuk meminimalisir adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Jadi karena kita punya pertama kan kita harus punya theoretical framework dulu. Kemudian kita jadi tahu apa yang harus kita cari. Kalau kita sudah tahu apa yang mau kita cari, jadi nantinya ketika pas pelaksanaan itu kita jadi fokus ke apa yang mau kita cari aja gitu loh. Kemudian pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kalau semisal pengumpulan datanya tidak sesuai dengan penelitian kita, dari datanya saja sudah tidak sesuai, apakah nanti hasilnya juga akan sesuai dengan harapan atau sesuai dengan apa yang dijadikan goals, ya kan? Nah, kemudian tujuan dari langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data adalah demi mendapatkan data yang valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan kebenarannya. Misal kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif, so kita harus mencari data-data contoh kayak penelitian terdahulu. Itu yang harus relate dengan kita. Kalau semisal kita mau melakukan penelitian kualitatif, salah satu contohnya kan annual report, ya kan? Nah, data yang valid itu kalau dari annual report ya berarti memang harus dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Jadi jangan asal ngambil saja. Nah, kemudian pengertian dari pengumpulan data sendiri merupakan langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang gunanya untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Nah, rumusan permasalahan itu kan kita tentukannya kan di awal. Perumusan masalah itu adalah masalah-masalah yang ingin kita cari jawabannya. Setelah kita dapat perumusan masalah, kita jadi tahu tujuan penelitian itu apa saja. Sudah tahu perumusan masalah dan tujuan, kita jadi bisa membuat hipotesis. Oke. Kemudian pengertian pengumpulan data menurut beberapa ahli nih. Yang pertama menurut Zaman Santori dan Aan Komariah. Pengumpulan data adalah penelitian ilmiah dalam prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian menurut Ridwan, merupakan teknik atau cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian menurut Sugiono, langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Makanya dari awal sudah dikatakan bahwa ketika kita mengumpulkan data itu tidak boleh sembarangan. Oke. Kemudian kesimpulannya, teknik pengumpulan data kebablasan, sorry. Teknik pengumpulan data memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Di dalamnya terdapat masalah yang akan memberi arah dan juga mempengaruhi bagaimana penentuan teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam suatu penelitian. Sehingga teknik pengumpulan data ini menjadi langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian agar peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Kita mau melakukan penelitiannya itu di toko online. Jadi data yang kita dapat itu jangan dari toko offline.
Karena contoh gini, kalau kita mau meneliti kepercayaan seseorang belanja di toko online dengan kepercayaan seseorang belanja di toko offline, apakah sama? Kan tidak. Kalau di toko online, kalau di toko offline, calon pembeli itu bisa mencoba. Semisal kayak sepatu deh, bisa mencoba sepatu itu, apakah warnanya pas, apakah ukurannya sesuai, kan karena kadang ukuran sepatu itu antara satu merek dengan merek yang lain itu berbeda, ya. Jadi tingkat kepercayaan seseorang kalau mau membeli sepatu di toko offline atau secara langsung ke toko itu pasti akan berbeda dengan yang di online. Kalau di online kan contohnya ya kayak tadi hanya menduga-duga ini beneran nggak ya ukuran sepatunya. Contoh kayak 36 itu kan ukuran standarnya adalah 23 cm. Tapi ternyata di tempat lain ukuran 36 itu 23,5 cm dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada 4. Ada wawancara, observasi, kuesioner atau angket. Yang terakhir adalah studi dokumen. Untuk wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dilakukan melalui media-media tertentu, misal telepon, email, video call. Video call juga bisa melalui Zoom ataupun Skype. Wawancara sendiri ada 2, terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur, sudah mengetahui dengan pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lainnya. Yang pasti, misal kalau mau melakukan wawancara itu, supaya tidak lupa apa inti dari pembicaraan saat itu, harus direkam. Jadi nanti kalau misal lupa bisa diulang kembali rekamannya. Kemudian wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancaranya itu bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Kalau semisal yang bukan pelupa, ya nggak masalah sih. Tapi yang jadi masalah adalah kalau pewawancara itu pelupa orangnya. Yang mau ditanya apa, sudah ditanyakan atau belum. Kan gitu. Jangan sampai udah ditanya lagi. Kemudian yang kedua adalah observasi, merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Tidak hanya mengukur sikap dari responden, tapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan juga gejala alam. Metode ini tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Jadi kalau semisal responden kalian ternyata ada 100 orang, yuk tolonglah, nggak usah pakai observasi. Kebayang nggak sih mengamati perilaku manusia 100 orang? Oh, udah berapa lama itu? Sedangkan perilaku manusia kan tidak nampak hanya dalam 1 hari saja. Kan gitu ya. Kemudian observasi itu ada 2. Yang pertama participation observation dan non-participation observation. Kalau dalam participation observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati, orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Jadi ditempel terus kemana dia pergi diikuti kayak gitu ya. Tetapi kalau non-participation observation berlawanan dengan participation observation. Non-participation observation merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Jadi dia hanya mantau dari jauh saja. Kemudian yang ketiga, ini yang biasanya banyak dipakai di penelitian kuantitatif, yaitu kuesioner. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Makanya kuesioner itu kalau untuk tingkat skripsi ya, daftar pertanyaannya itu jangan bikin sendiri. Malah justru tidak boleh bikin sendiri.
Jadi sumbernya dari mana? Dari penelitian terdahulu. Kalau pakai daftar pertanyaan yang ada pada penelitian terdahulu, itu bisa dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut kan sudah valid, sudah teruji gitu loh. Jadi kita tidak perlu melakukan uji pilot test terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Nah, kuesioner sendiri kan bentuknya tidak harus fisik ya, tapi juga bisa online. Contoh kayak pakai Google Form, nah, itu kan bisa. Kemudian pertanyaan dalam kuesioner itu ada dua, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nih, kalau pertanyaan terbuka, kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Jadi ini kita bahas dulu yang tertutup ya. Kuesioner tertutup, pilihan jawabannya telah diberikan oleh peneliti. Namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan ya memang apa yang mereka rasakan gitu ya. Kalau kuesioner tertutup, jawabannya itu sudah diberikan. Jadi ya tinggal milih saja apakah sangat setuju ataukah tidak setuju, netral, setuju atau sangat setuju. Di mana masing-masing itu punya poin. Ada nilainya. Kalau sangat tidak setuju maka nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, netral nilainya 3, setuju nilainya 4, sangat setuju nilainya adalah 5. Nah, kemudian kuesioner terbuka itu isinya adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden menggunakan kalimat mereka sendiri. Nah, pertanyaan dalam kuesioner terbuka itu adalah tentang si variabel yang dipakai. Tapi pertanyaan itu belum ada dalam pertanyaan tertutup. Tapi kalau peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang jawaban dari satu item indikator pada kuesioner tertutup, boleh dibuat pertanyaan terbukanya, boleh. Ya. Dan kalau bisa memilih pertanyaan dalam kuesioner terbuka itu jangan hanya yang kira-kira responden itu jawabannya cuma ya atau tidak, pernah atau belum. Gitu ya, tapi gunakan susunan kata yang membuat responden itu memberikan jawaban yang panjang. Gunanya dari pertanyaan terbuka pada kuesioner terbuka adalah nantinya kalian kan harus membuat pembahasan di bab 4 ya. Nah, pertanyaan terbuka ini yang nantinya akan sangat membantu kalian untuk merangkai kalimat di dalam pembahasan. Karena di dalam pembahasan itu kan jawabannya itu isinya itu merupakan jawaban dari responden, bukan bukan yang berasal dari peneliti gitu. Ya, jadi memang pembahasan itu sumbernya dari responden, bukan dari peneliti. Kemudian yang keempat adalah studi dokumen. Metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisa. Bentuk dokumen itu ada dua, dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, contohnya autobiografi. Kalau dokumen sekunder merupakan dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, contohnya biografi. Kemudian yang keempat adalah proses pengumpulan data. Harus ada prosesnya ya. Proses harus terlaksana secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena pada dasarnya proses pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini nanti harus bisa membuktikan hipotesa atau hipotesis atau dugaan dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. Ada 8 tahap pengumpulan data. Yang pertama adalah tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli.
Kita harus mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian dan informasi yang diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada dalam penelitian. Karena ini adalah skripsi, berarti konsultasi dengan para ahli ya dengan pembimbingnya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat mana yang datanya akan dikumpulkan. Ini maksudnya adalah siapa yang nantinya akan menjadi responden, ya. Kemudian yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden lingkungannya. Mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Misal, kalian itu mau meneliti di sebuah tempat, tapi tempat tersebut tidak mengizinkan kamu untuk melakukan penelitian. Padahal di sana itu ada satu masalah yang bisa kamu teliti gitu loh. Itu akan sulit mau semenarik apapun, tapi kalau objek penelitiannya itu tidak mau untuk diteliti itu juga susah. Gitu ya. Jadi hindari objek penelitian yang dia itu tidak mau diteliti, satu. Kemudian kalaupun sudah mendapatkan izin dari objek penelitiannya, tapi kita kesulitan untuk mendapatkan datanya, itu juga hati-hati. Kesulitan mendapatkan data contohnya kayak gini. Kita mau meneliti tentang perilaku pembelian orang dengan HIV/AIDS. Ya. Kan agak sulit gitu kan untuk mendapatkan responden orang yang menderita HIV/AIDS. Karena tidak semua orang yang menderita itu kan open gitu ya, atau membiarkan orang lain mengetahui kondisinya, kan tidak semua penderita seperti itu. Jadi kita kesulitan untuk mendapatkan datanya. Nah, kalau seperti itu ada solusinya atau tidak? Ya sebetulnya ada. Kalau kita tetap mau melakukan penelitian itu dengan objek penelitiannya adalah orang dengan HIV/AIDS, kita bisa mencari informasi tentang satu orang saja dulu dari penderita tersebut. Nanti dari orang tersebut, setelah kita selesai melakukan wawancara dengan dia atau dia sudah selesai mengisi kuesioner kita bisa nanya sama dia, kamu ada nggak teman yang kira-kira bisa aku jadikan responden untuk penelitianku? Nah, biasanya orang-orang yang ada penyakit seperti itu, mereka itu punya komunitas, mereka punya perkumpulan gitu ya. Maka dia akan menunjukkan beberapa temannya yang bisa dikontak. Nah, dari satu orang ini nanti akan menambah jadi 2. Misal ada 2 gitu ya. Nah, dari 2 orang ini kamu bisa nanya lagi sama mereka, kira-kira siapa ya yang bisa aku jadikan responden? Atau kira-kira siapa ya yang bisa tak mintain tolong buat isi kuesioner? Nah, dari orang ini mungkin akan menunjuk atau memberikan informasi tentang 3 orang. Kemudian atau mungkin 5 orang gitu ya. Jadi dari 2 orang kamu sudah bisa mendapatkan 8 responden baru. Gitu ya. Jadi membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden lingkungannya itu perlu gitu ya. Nah, dan ya perlu untuk diketahui dan diingat ya. Jangan sampai kalian kesulitan untuk mendapatkan data dari objek yang mau kamu teliti. Kemudian yang berikutnya adalah uji coba atau pilot study. Uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi misal kalian itu mau menguji instrumen penelitian kamu. Instrumen penelitian itu kan yang ada dalam kuesioner gitu ya, item pertanyaan dalam kuesioner. Kalian uji dulu. Nah, untuk mengujinya itu bukan langsung ke responden yang kamu pilih atau responden yang kamu tuju, tapi justru orang lain selain responden kamu. Misal kamu mau meneliti tentang mahasiswa gitu ya, mahasiswa Fikes gitu misal. Kamu bisa melakukan
uji cobanya di mahasiswa FEB, kan sama-sama mahasiswa, cuma beda keilmuan aja ya. Nah, tujuan dari diadakannya pilot study ini adalah untuk mengetahui nih apakah item pertanyaannya itu mudah untuk dipahami, bisa digunakan, bingungnya atau enggak, komunikatif dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Instrumen yang sudah didapatkan disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Kemudian yang keenam, mencatat dan memberi kode. Recording and coding. Setelah instrumen penelitian disiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Semisal gini, kamu sudah menyebarkan kuesioner ke 150 orang. Kamu membutuhkan hanya 120. Yang 30 dianggap cadangan gitulah ya. Nah, dari 120 kuesioner yang pertama kita ambil, atau semuanya dulu deh, semua kuesioner yang sudah terkumpul itu dikasih nomor di pojok kanan atas boleh, pojok kanan bawah boleh, di tengah-tengah atas bawah pun boleh, terserah. Yang penting memudahkan kalian untuk mengingat ini kuesioner nomor berapa. Semisal kok ternyata ada kuesioner yang tidak valid, buang kuesionernya, ganti dengan yang baru. Gitu ya. Itu kalau semisal masih baru proses seleksi doang, itu masih mending. Nah, kalau semisal kalian sudah mulai tabulasi, tapi ternyata kok ada item pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden, kamu tuh lupa ini mana yang urutannya tuh bagaimana, ini kuesioner ini apakah sebelum atau sesudah. Pokoknya bingung gitu kalau semisal kalian tidak memberikan nomor pada kuesionernya. Lebih utama lagi, kamu sudah tabulasi, kamu sudah analisa datanya, sudah keluar outputnya, kok ternyata ada item pertanyaan yang bikin jelek outputnya gitu, atau bikin marginal. Kamu salah satu solusi yang bisa kamu lakukan adalah kamu buang itu kuesionernya, kamu keluarkan dari data, masukkan yang baru. Nah, kalau semisal kamu tuh tidak tahu kuesioner mana yang sudah diinput karena tidak ada nomornya, ya mumet lagi, kamu harus ngulang lagi dari awal gitu. Jadi dikasih nomor ya, entah itu pojok kanan atas, pojok kanan bawah boleh, tengah atas boleh, tengah bawah boleh, asal jangan di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri kan biasanya kan di staples ya, nanti tidak kelihatan. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 yaitu cross checking, validity, dan reliability. Setelah itu dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Contoh, misal kalau kalian pakai kuesioner fisik, nah itu pastikan tidak ada item pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Kalau ada kuesioner yang tidak ada jawabannya, walaupun cuma satu item, buang. Jangan pernah digunakan. Kan kamu masih punya cadangan 30 kuesioner toh? Ya kan, pakai yang itu. Lah bukan cuma satu, diisi aja sendiri kenapa? Loh, ingat, kita mau melakukan penelitian itu dasarnya karena apa toh? Kan karena ada masalah. Ya kan? Iya kan? Iya enggak sih? Nah, kalau semisal kita sendiri yang ngisi kuesionernya, apakah nantinya menjadi valid itu penelitian? Ya kan enggak. Ya, gitu maksudnya. Kemudian pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisa. Terakhir, setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan dan bisa mulai menganalisa data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Tadi ada kaitannya juga dengan yang poin yang ke-6 dan 7. Gitu ya.
Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di video yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.